Oke, ini kita akan dibagi di beberapa outline ya. Kita masuk ke outline yang pertama dulu. Itu kita akan membahas tentang general overview, sejarah dari DHIS 2 sebagai platform dari aplikasi satu data kesehatan, lalu ada data warehouse-nya, lalu selanjutnya ada fitur-fitur di DHIS 2 itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, DHIS 2 atau District Information System adalah sebuah aplikasi data warehouse untuk mengumpulkan, memvalidasi, menganalisis, dan menampilkan dalam bentuk tabel, diagram, peta, agregat, dan data transaksi. Tujuan dari DHIS 2 juga adalah menghasilkan analisis dan menyebarluaskan informasi untuk mendukung penyesuaian kebijakan manajemen, perencanaan, pengalokasian dana, implementasi program kesehatan, monitoring dan evaluasi pelayanan, dan program-program intervensi di sektor kesehatan. Nah, ini adalah data warehouse ya. Jadi DHIS 2 itu adalah sebuah data warehouse atau penampungan data untuk kemudian diolah sebagai statistical tool. Nah, sumber datanya dari mana? Sumber datanya bisa dilihat di sini, ada data source ya. Data source itu biasanya diambil dari ini multiple health, population data, individual data, atau other data. Atau kita bisa sebut juga data-data yang dikumpulkan dari unit-unit ya, seperti ada dari P2P, ada yang dari HIV juga. Itu kita ambil, kita tarik datanya, lalu kita tampung di DHIS 2 di platform ini, lalu kemudian digunakan data tersebut untuk melakukan visualisasi berupa dashboard, reporting, secondary data use, dan statistical tool. Nah ini berguna untuk nanti pelaporan ke atasan dalam pengambilan keputusan. Jadi software inilah yang melakukan kalkulasi di dalam back end-nya gitu. Mungkin sudah tergambar kalau di DHIS2 itu hanya aplikasi untuk menampilkan. Jadi bukan aplikasi untuk menginput data karena kita hanya menarik data dari aplikasi yang sudah berjalan gitu. Nah, ini adalah fitur-fitur dari ASDK. Yang pertama adalah metadata dan analitik. Kalau dikelola oleh masing-masing program, mekanisme sharing, lalu verifikasi dan validasi, lalu ada analytic tool seperti pivot table, chart, map, dashboard, dan scorecard, lalu ada email broadcasting, interpretation, share information ke web portal lain, import export, dan data quality tool. Nah, untuk Bapak Ibu sudah mendapatkan username dan password ya kemarin kalau nggak salah sudah dijapri oleh Mas Supri itu akun ASDK-nya. Untuk yang pernah mendapatkan pelatihan sebelumnya mungkin sudah tahu ya username dan passwordnya dan mungkin juga sudah ada yang mengganti password tersebut agar tidak sama karena memang password itu dibuat default karena saat pembuatan akun itu dibuat secara gelondongan agar lebih memudahkan kami itu dibuat secara default nanti saat Bapak Ibu sudah mendapatkan akun bisa diganti berdasarkan password keinginan masing-masing. Domainnya ada di asdk.kemkes.go.id. Mungkin bisa sekalian dicoba dan dicoba juga untuk login menggunakan username password yang sama. Ada juga mungkin pertanyaan kenapa passwordnya itu dikasih ada dua, ada password 1 dan password 2. Itu adalah password alternatif. Jika akunnya tidak bisa dibuka dengan password yang 2021, bisa menggunakan yang 2022. Itu karena kita kan memindahkan data dari aplikasi ini digunakan, ini yang versi 2-nya. Yang pertama itu ada data.kemkes. Ada banyak user juga yang kita import dari data.kemkes ke asdk.kemkes. Kalau yang mereka awalnya ada akunnya di data.kemkes itu menggunakan yang 2021. Kalau yang 2022 itu yang baru dibuatkan akunnya. Jadi coba saja mana yang bisa login. Itu sejauh ini sih aman semua bisa masuk. Kalau misalkan sudah bisa login boleh diganti. Kalau misalkan mau diganti. Oke, ini adalah tampilan.
Paling awal dari aplikasi Satu Data Kesehatan. Jadi di sini kita bisa melihat berbagai macam informasi dashboard yang sudah dibuat oleh unit-unit Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten kota. Jadi tampilan awal inilah yang akan digunakan untuk menampilkan dashboard. Nah, seperti contoh di atas ini ada menampilkan aplikasi dalam DHIS. Jadi fitur-fitur di DHIS itu sangat banyak Bapak Ibu, bisa melakukan pivot table untuk mengecek datanya itu ada atau enggak. Lalu setelah itu menggunakan beberapa visualisasi seperti pie chart dan kolom chart yang itu nanti akan kita breakdown satu persatu. Maaf sebentar Bapak Ibu, ini share screen-nya karena dari Zoom jadi keluar dari Zoom harus relock dulu. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ini ada tab untuk membuat dashboard baru. Jadi dashboard ini dibuat bukan dari eh, tampilannya langsung seperti ini, tapi kita harus membuat dulu satu persatu. Di sini kan ada beberapa kotak ya, ada jumlah rujukan, rawat jalan. Ini kita harus buat dulu satu persatu data-datanya. Lalu setelah itu kita jadikan satu sajian dashboard yang bisa dijadikan satu informasi utuh. Gitu. Nah, ini juga ada tampilan untuk melihat dashboard apa saja yang sudah dibuat. Ini kayak contoh ini PPJK untuk judul dashboardnya. Seperti yang ada di sebelah sini. Ini ada dashboard penyakit, monitoring ISPIR, malaria, imunisasi PWS. Ini adalah dashboard-dashboard yang sudah pernah dibuat dan sudah bisa digunakan gitu Bapak Ibu. Nah, setelah pengenalan awal, halaman awal, kita lanjut lagi ke outline kedua yaitu three building blocks. Lalu yang kedua hierarki organisasi. Nah, three building blocks ini adalah konsep dasar yang harus kita pahami dulu karena saat penggunaan aplikasi kita mungkin akan ada beberapa istilah-istilah yang kurang familiar. Nah, kita akan coba mempelajarinya dulu apa istilah-istilah tersebut. Nah, three building blocks dimensi ASDK itu ada 3 ya Bapak Ibu. Ada what, when, dan where, yaitu apa, kapan, dan di mana. Jadi apa, kapan, dan di mana ini ada beberapa pengertian. Yang what itu adalah berkaitan dengan data elemen yang akan dikumpulkan. Data elemen itu biasanya adalah data-data indikator yang mau kita olah datanya gitu. Nah, untuk data di what ini juga ada 2 data elemen dan data indikator. Lalu ada when berkaitan dengan periode pelaporan, biasanya tahunan, bulanan, harian, kuarter. Lalu ada where berkaitan dengan organization unit. Nah, kita menyebut provinsi dan kabupaten kota itu sebagai organization unit gitu, seperti rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan. Nah, kita masuk ke what yang pertama, karena what itu ada 2, data elemen dan data indikator, kita masuk ke data elemen terlebih dahulu. What di data elemen adalah didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dan akan dilakukan analisis seperti jumlah bayi yang diimunisasi, jumlah kematian ibu, kasus malaria baru, jumlah kelahiran. Jadi memang ini data-data yang masih sendiri, yang belum diakumulasi atau diagregasikan. Lalu selanjutnya adalah di dalam SDK data elemen tidak sama dengan data indikator, jadi memang berbeda. Data indikator itu biasanya data yang sudah dilakukan formulasi, biasanya atau pembagian, perkalian, dan lain-lain. Lalu menunjukkan data mentah, misalkan jumlah dan bukan cakupan. Yang terakhir adalah data diagregasikan menggunakan kategori seperti jumlah kasus malaria baru berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini untuk contoh. Nah, kita lanjut ke what indikator, merupakan metadata yang dihasilkan dari formulasi atau perhitungan. Perhitungan diberikan oleh dilakukan dari beberapa data elemen. Jadi beberapa data elemen kita bisa formulasikan menjadi satu indikator khusus. Seperti indikator cakupan layanan K1, sukses rate TB, presentasi HIV positif, dan yang lain-lainnya. Nah, saat kita masuk ke what, kita lanjut lagi ke when atau periode. Nah, periode di SDK itu ada 2 Bapak Ibu, ada fixed period dan static period dan relative period. Bedanya apa? Kalau static period adalah periode yang sudah pasti, seperti tahun. Kalau tahun itu 2008. Jadi
18 saja. Seperti contoh 2018, Januari 2018, Q3 2018, atau tanggal per hari gitu. Nah, kalau misalkan periode relatif itu biasanya mengikuti tahun berjalan. Misalkan tahun lalu, kalau sekarang 2023, tahun lalunya adalah 2022. Kalau misalkan tahun lalunya, tahun ini 2024, tahun lalunya 2023. Jadi itu mengikuti periode yang berjalan. Jadi kalau misalkan kita melakukan melakukan visualisasi dengan eh, relatif period itu biasanya tidak menyangkut ke tahun, tapi ke tahun yang berjalan. Jadi kayak minggu lalu, bulan lalu itu kan akan terus berjalan, tapi kalau kita milihnya lalu, tanggalnya bisa berubah-berubah terus gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, saat sudah mengenal what, when, sekarang kita mengenal where. Nah, itu organization unit yang tadi saya sampaikan. Jadi organization unit itu hierarkinya adalah dari yang paling rendah, dari kader-kader posyandu, kelurahan desa, lalu ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan Indonesia. Indonesia di sini biasanya lebih di pusat, kalau Bapak Ibu ada di tingkat provinsi ya, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Seperti juga di sini contoh Indonesia, NTB, Lombok Barat, lalu ke yang kecil, Puskesmas, dan yang lain-lain. Provinsi Sulawesi, lalu masuk ke kabupaten kota. Jadi hierarkinya adalah di breakdown per masing-masing level lah, level 1 sampai level 3 atau 4. Gitu. Nah, itu tadi adalah contoh istilah-istilah atau apa yang kita gunakan dalam sebelum melakukan visualisasi. Kita harus mengenal dulu what, when, dan where-nya. Lalu setelah kita mengenal semuanya, baru kita masuk ke data visualizer. Ini yang digunakan untuk melakukan visualisasi seperti dashboard di awal tadi. Nah, ini data visualizer. Saat kita klik menu ke pojok kanan atas yang ada kotak-kotak, itu kita harus memilih yang bagian data visualizer. Nanti saat sudah diklik, nah ini adalah jenis grafik yang bisa dipilih Bapak Ibu. Jadi kita kondisional saja, kita mau menggunakan dashboard seperti apa, modelnya ada column chart, stack column chart, bar chart, stack bar, line chart, area, dan yang lain-lain. Ini tergantung tipe datanya yang mau dipakai. Lalu kita mau menginformasikannya seperti apa, itu biasanya sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu atau sesuai dengan data yang mau dianalisis. Nah, ini contoh dari kita breakdown satu persatu dari visualisasinya. Ini ada diagram batang digunakan untuk membandingkan antara dua atau lebih fasiankes. Di sini bisa terlihat ya, ada yang data yang paling banyak itu penderita demam berdarah, DBD, lalu ada kematian akibat DBD. Jadi bisa dilihat perbandingannya kalau misalkan kita membandingkan dua data gitu. Nah, ini juga seperti diagram batang, tapi dia lebih ke bertumpuk ya, atas bawah. Stack bar bertingkat dapat digunakan untuk membandingkan dua data atau lebih data elemen, serta dapat digunakan untuk menampilkan nilai total dari data elemen yang dibandingkan. Tuh. Lalu ada line ya, line chart menggambarkan tren dalam rentan waktu tertentu. Dapat digunakan jika terdapat lebih dari 2 atau unit organisasi dapat digunakan untuk perbandingan. Di sini juga biasanya kita menggunakan trend line ya, atau bisa dibilang karena kita melihat grafik ini, jadi kita bisa mengetahui ini sebenarnya tuh grafiknya naik atau turun sih perkembangannya dari tahun ke tahun. Jadi kita bisa tahu apa namanya, oh ternyata tahun segini tuh kalau misalkan kayak contoh kayak penjualan, penjualan kita menurun gitu lah istilahnya. Lalu ada diagram pie atau melakukan proporsi. Jadi bisa terlihat dari tolak keseluruhan dari lingkaran yang mungkin sudah familiar juga dengan pie chart. Jadi kita bisa melihat jumlah proporsi dari dari beberapa data ya. Jadi kayak jumlah dokter umum, jumlah dokter gigi. Ini proporsi nakes tahun lalu gitu. Jadi bisa dilihat apa namanya, kira-kira berapa persen dan berapa persennya. Nah, ini option pada grafik itu fitur ya, bisa dibilang fitur untuk penambahan atau bumbu lah dalam melakukan visualisasi. Jadi kita saat melakukan visualisasi itu kita bisa customize lagi tampilannya, kita bisa mempercantik atau menambahkan informasi tambahan yang ada di dalam aplikasi. Di sini ada beberapa, ini sedikit dari banyaknya fitur yang ada di SDK karena sangat banyak, kita mungkin nggak akan menggunakan semua, jadi kita akan memilih yang inti-intinya dulu seperti ada
show value menunjukkan suatu grafik, kategori item, menyembunyikan item yang tidak memiliki data pada dalam grafik. Jadi kalau data kosong kita bisa hidden data ini datanya. Lalu ada show trend line, itu garis tren yang membantu untuk melihat kasih kemungkinan memilih periode sebagai kategori. Lalu target line, baseline, short order, dan aggregation tab. Nah, kalau target line itu biasanya kita kan memiliki target-target ya, misalkan kita harus mencapai sasaran berapa, itu harus ada, kita tuh harus memiliki garis acuan, oh ternyata akhirnya bisa kelihatan data tersebut sudah melebihi target nih gitu. Kalau nggak bisa bisa di baseline juga, misalkan ada batas minimal juga, kita harus mencapai segini gitu. Jadi bisa terlihat kalau misalkan dua garis itu ada di satu visualisasi yang sama, target line dan baseline, bisa terlihat mana yang di bawah target atau di atas target tapi tidak mencapai yang paling tinggi gitu loh, atau mencapai minimal tapi tidak mencapai maksimal. Kalau jadi visualisasi yang sama kita bisa melihat seperti itu. Lalu short order juga bisa melihat dari yang tinggi ke rendah dan lain-lain. Lalu ada aggregation type, menggambarkan bagaimana data elemen dan indikator diagregasikan di dalam grafik. Nah, ini kita lanjut ke alur pembuatan dari data visualizer. Ada 4 cara sebenarnya mudah, tapi mungkin saat prakteknya nanti kita akan bingung mana yang data elemen, mana data indikator, mana yang fixed period, mana yang relative period, karena agak lumayan posisinya agak berubah ini, agak mencar-mencar gitu. Jadi kita akan coba pelajari dulu di sini. Yang pertama adalah memilih data elemen dan indikator tadi, seperti data-datanya cakupan TB atau yang lain-lain. Lalu ada fixed period, kita pilih dulu periodenya mau kita tampilkan itu seperti apa, tahunan, bulanan, 5 tahun terakhir, 6 bulan terakhir. Lalu selanjutnya kita memilih organization unitnya, kita mau lihat datanya di mana sih, mau di kabupaten kota kah, mau di level yang paling rendah misalkan di puskesmas kah gitu. Jadi kita bisa melihat datanya itu spesifik gitu loh, sampai ke level yang mau kita lihat gitu. Lalu setelah memilih ketiganya, kita tinggal klik update, nanti akan visualisasi akan terbuka. Nah, ini seperti yang tadi, tampilan paling awal, ke pojok kanan atas ya ada ini, lalu pilih data visualizer. Nah, ini juga ada lagi series dan kategori serta filter. Nah, ini adalah halaman paling awal Bapak Ibu seperti ini. Nah, di sini ada, ini saat kita klik data visualizer, ini adalah workspace ya, atau tampilan paling awal untuk kita melakukan visualisasi. Di sini ada series, kategori, filter. Di sini juga ada untuk memilih chart-chart yang tadi mau kita pilih, yang ada pie chart dan yang lain-lain. Lalu di sini juga ada pemilihan data, period, dan organization unit. Jadi itulah hierarki yang tadi kita sudah pelajari, itu memilih data dulu atau what-nya, lalu milih periode when-nya, lalu organization unit-nya, where-nya gitu. Nah, ini kita pilih yang pertama itu memilih datanya dulu, what-nya dulu kita pilih, lalu selanjutnya. Nah, untuk what ini kita memilih pilih jenis data yang ingin ditampilkan, indikator atau data elemen. Jadi kita akan dikasih pilihan data type di sini, ada indikator atau data elemen. Kalau indikator itu biasanya sudah dilakukan formulasi. Atau kalau kita mau melakukan formulasi sendiri, itu kita bisa memilih data elemen saja. Nanti kita bisa pilih grupnya, grup datanya misalkan sudah di grouping nih, data-datanya seperti mau lihat hanya COVID saja, itu ada, kalau COVID kan terbagi dari positif, negatif, jumlah meninggal, itu jadi sudah di grup dalam satu grup yaitu COVID. Lalu di bawah itu adalah data-datanya. Jadi sudah memilih indikatornya, sudah memilih grupnya, lalu akan muncul data-data yang sudah kita pilih gitu. Kayak contoh di sini ada ODA yang mendapatkan ARV dan yang lain-lain gitu. Jadi data-data ini yang sudah memiliki value tinggal dilakukan visualisasi gitu. Nah, saat sudah memilih data, kita lanjut ke period. Nah, ini kita harus memilih periodnya dulu. Mau fixed period atau relative period yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau relative period itu seperti ini. Kita bulanan, this month, last 3 month, ini kita harus tentukan dulu
periodenya yang mau kita tampilkan, lalu ada fixed period. Kalau fixed period itu biasanya sudah berupa tahun, yearly 2020, 2021, 2022, atau Januari 2020, 2021 gitu. Jadi perbedaannya kita pilih dulu di sini kita mau tampilkan. Nah ini kan seperti yang tadi double klik, update. Nah yang terakhir kita memilih where atau organization unitnya. Kita di SDK itu sudah melakukan grouping Bapak Ibu. Jadi akun per masing-masing dinas kesehatan, provinsi dan kabupaten itu sudah memiliki user masing-masing. Untuk level provinsi itu bisa mengakses kabupaten di wilayah kerjanya di bawahnya. Kalau misalkan kabupaten itu bisa mengakses akun per kecamatannya. Sorry, bukan akun tapi visualisasi yang ada di bawahnya. Jadi tidak tertabrak gitu loh, atau kalau kita di Jawa Barat bisa ngeliat yang ke provinsi lain nggak, itu nggak bisa. Jadi hanya di wilayah kerjanya saja gitu. Kalau kita sebagai pusat itu Indonesia gitu, kita bisa melihat Aceh, Bali, Banten, yang lain-lain. Mungkin Bapak Ibu di akunnya masing-masing itu hanya provinsi dan kabupatennya saja ya, karena sudah kita bagi berdasarkan level agar pelaporannya itu dan penggunaannya juga lebih mudah gitu. Di sini berdasarkan level ini sama sih sebenarnya konsepnya. Kalau level 1 itu Indonesia, level 2 itu provinsi, level 3 itu kabupaten kota atau grup, ada provinsi, kabupaten, itu kita tinggal pilih saja di sini. Jadi lebih simpel lah, sudah kita tinggal klik-klik saja istilahnya. Jadi benar-benar tidak ada penginputan gitu Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kita tinggal klik update. Lalu visualisasinya bisa muncul seperti ini. Ini contoh visualisasi yang sudah dibuat. Tapi itu tergantung kita pilihnya apa. Kadang suka ada case-nya yang sudah pernah pelajarin juga. Kita mau nampilannya kalem, tapi kok ternyata munculnya kotak-kotak. Itu harus diperhatiin dulu di pojok kiri atas ini, karena kita harus ngecek itu tipe datanya apa, tipe visualisasinya apa, kalem chart kah, pivot table kah. Jadi ini sangat mempengaruhi tampilan yang akan ditampilkan di sini gitu. Nah, lalu di atas menu update itu juga ada beberapa pilihan ya yang bisa kita gunakan. Seperti contoh pertama itu adalah file. Ini kita bisa new atau membuat worksheet baru seperti di Word ya, kalau kita Ctrl N atau membuka tampilan baru. Lalu ada open kalau kita sudah pernah save, kita sudah pernah membuat visualisasi sebelumnya, kita tinggal buka aja jadi nggak perlu buat baru lagi. Lalu ada open juga, di sini ada open, ada rename, translate, share, get link, dan delete. Kalau delete itu untuk menghapus visualisasi tersebut gitu. Nah, lalu ada option. Nah, ini option ini yang tadi saya sampaikan adalah untuk memberi sedikit bumbu-bumbu lah, atau kita mau memberi garis-garis. Kalau contoh kayak gini kan, ini kan ada garis nih. Garis ini nih awalnya ini bukan default, karena memang ini harus ditambahkan terlebih dahulu dari option ini yang ada di atas ini. Jadi awal default itu hanya berupa barbar aja lah, atau berupa garis-garis aja, karena itu kita perlu mengulik lagi, kita perlu melihat lagi apa saja yang bisa dipakai di menu option ini. Nah, seperti contoh di sini ada show value ya. Show value itu biasanya kalau di diagram itu atau kotak bar chart itu hanya kotak saja tapi nggak kelihatan angkanya. Nah, kita harus centang show value di sini untuk menampilkan angkanya. Jadi bisa kelihatan misalkan batangnya itu 100, jadi ada angkanya di dalam batang itu 100 gitu. Lalu ada menyembunyikan kategori yang nilainya kosong. Jadi misalkan dari ada 8 kotak, ada 8 bar, ada satu kotak yang kosong itu bisa di-hide. Jadi dia bisa langsung rapat. Jadi tidak bisa terlihat data yang kosong itu apa gitu. Lalu memberikan trendline ya atau garis trend. Nah, trendline ini bisa kita tentukan. Misalkan batas maksimalnya itu berapa atau targetnya itu harus berapa. Kita biasanya sudah punya perhitungan sendiri kan apa yang harus kita targetkan gitu. Jadi kita bisa klik di sini trendline lalu kita input value-nya. Misalkan datanya itu ada di 1 juta, misalkan sorry. Ini trendline itu melihat garis trend lah yang tadi saya sampaikan. Lalu di sini ada target line. Nah, kalau target line itu baru untuk yang garis yang target itu. Jadi misalkan dari 1 juta targetnya di 500, kita harus ketik 500.000 gitu. Lalu ada baseline juga yang minimalnya gitu. Lalu aggregation type-nya by data element. Biasanya ini aggregation type ini berdasarkan tipe data yang kita pilih. Kalau kita milih data indikator, akan muncul data indikator di sini.
Jadi biasanya sudah berdasarkan by default gitu. Lalu ada short order juga, kita mau menampilkan data dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Nah, ini ada aksis dan legend, itu biasanya kalau grafik itu kan ada sumbu X dan sumbu Y ya, itu biasanya sumbu X dan sumbu Y itu kita bisa ngasih misalkan contoh sumbu yang apa namanya, sumbu yang X itu misalkan tahunnya atau sumbu Y-nya itu provinsinya, jadi itu kita bisa kasih nama, misalkan dia hanya keluar angka-angka doang, kita bingung ini apa sih, kita bisa kasih nama lah itu misalkan apa namanya provinsi, kabupaten atau tahun gitu. Lalu di sini menampilkan data nilai kumulatif. Di sini juga bisa apa namanya ada nilai kumulatif. Biasanya kan sebelah kiri itu suka ada angka-angka ya. Kayak mereka tuh udah ngasih range total kayak 0, 20, 40. Nah itu bisa dilihat range-nya sama juga ya akses atau apa akses-akses tersebut. Nah, lalu ada ini chart title atau memberikan judul pada grafik. Nah, kalau untuk memberikan judul pada grafik itu berbeda dari kita nge-save file. Jadi kalau nge-save file itu ada nama filenya kayak apa namanya, kayak nama file agar kita lebih mudah cari filenya. Kalau memberikan judul pada judul itu biasanya kita apa namanya dashboard kesehatan. Jadi itu langsung kayak kita ngasih judul di kop surat gitulah istilahnya. Lalu ada high title juga, kita harus bisa menyembunyikan titlenya. Lalu ada no space between column and bar. Kalau misalkan dilihat kayak bar chart itu kan kadang suka ada space atau jarak antar data ya. Agar dia lebih, kalau kita datanya panjang, kita kalau misalkan mau biar lebih rapat semua, agar lebih informasi lebih luas, kita bisa dirapatkan no space between bar and column. Jadi data lebih rapat-rapat gitu. Jadi bisa lebih banyak informasi yang bisa ditampilkan gitu Bapak Ibu. Nah, ini contoh seperti yang tadi, ini kan ada senggang ya Bapak Ibu nih. Ini kalau misalkan kita pakai high empty column itu kita bisa langsung dirapetin semua gitu. Jadi lebih banyak informasi bisa ditampilkan. Ini juga ada apa namanya target line-nya, ini value-value yang tadi misalkan kita tampilkan trendline, nanti mungkin ini bisa terlihat nih garisnya eh, naik turun naik turun naik turun naik gitu loh. Jadi bisa terlihat gitu lebih informatif lagi dashboardnya. Ini juga yang tadi nih yang akses itu tadi, ini kan ada value apa ada range-nya segala macam. Ini jadi kita bisa customize lagi, kita bisa lebih mempercantik lagi tampilannya dan lebih informatif lagi. Nah, ini adalah judul dari file, nama file. Ini nama file. Kalau misalkan kita kasih judul lagi, misalkan ini kayak presentasi ibu hamil mendapatkan pelayanan, kita bisa kasih judul yang ada boldnya di sini, jadi lebih kelihatan. Oh ini tuh ini visualisasi untuk menampilkan presentasi ibu hamil gitu. Nah ini satu kesatuan data yang akan kita bisa tampilkan di dalam dashboard Bapak Ibu. Nah ini seperti yang tadi save file. Nah ini layoutnya. Nah, untuk layoutnya sendiri itu kita bisa customize Bapak Ibu. Jadi misalkan datanya kok tiba-tiba kita udah tampilannya nggak sesuai yang kita mau. Nah, untuk series kategori dan filter ini, untuk data period organization kita bisa pindah-pindah Bapak Ibu. Misalkan, oh ternyata tampilannya ini jelek, data itu kita bisa pindahin ke filter atau pindahin ke kategori, organization unit kita bisa pindahin ke atas. Jadi seperti bermain desain lah. Kita cocoknya tampilannya kayak gimana sih agar informasi yang kita mau sampaikan itu bisa tervisualisasikan gitu lebih baik. Jadi maksudnya nggak perlu panik karena sempat juga kemarin dari kok tampilan saya kayak gini-gini. Coba diatur aja di range misalkan tampilannya seperti apa. Tapi kalau misalkan memang dia error berarti memang tidak bisa menempatkan posisi-posisi seperti itu. Biasanya dia suka ada warning juga kalau kita maunya kayak gini tapi kok nggak bisa ya biasanya memang dari ASDK-nya sudah memberikan apa ya, sudah memberikan peringatan juga karena memang dia memiliki fitur seperti itu gitu. Nah, dari grafik ini juga kita bisa mengunduh ya Bapak Ibu. Jadi kita mau mengunduh berupa image, PDF. Jadi kalau misalkan image itu biasanya lebih ke satu-satu, misal visualisasi ini kita mau taruh di PPT, kita mau ditaruh di Word, itu bisa. Jadi visualisasinya udah jadi dan saat di-download itu ya tampilannya full seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngedesain lagi mungkin di Excel atau di PPT lagi kita buat gini. Jadi memang dari sini kita tinggal klik-klik doang, drag and drop, jadi tinggal kita copy ke dalam gambar gitu.
Lalu bisa juga kita ekspor di JSON, XML, atau Excel dan CSV. Nah, kalau untuk yang ini biasanya dia berupa data mentahnya, jadi berupa angka doang, bukan berupa visualisasinya gitu. Jadi biasanya untuk lebih kita ngolah-ngolah Excel lagi, kita mau import CSV untuk dimasukkan ke data yang lain mungkin, aplikasi lain mungkin gitu, Bapak Ibu. Nah, kita fokusnya di sini lalu untuk data quality tool-nya ini hanya sedikit pengenalan bagi yang belum pernah disosialisasikan aplikasi SDK, tapi sekarang saya akan coba mencontohkan sedikit apa yang tadi saya sudah sampaikan. Ada yang sudah coba login ya belum di ASDK yang dari username yang sudah dikasih? Atau masih coba-coba akunnya ada yang error nggak saat login? Aman ya? Oke, berarti secara default semuanya bisa login. Kalau misalkan mau diubah tidak apa-apa, tapi perlu diingat nanti saat kan ada juga beberapa yang dulu megang SDK sekarang udah pindah tangan, itu jangan lupa passwordnya dikasih juga ke yang baru karena banyak juga yang komplain kalau passwordnya ini, wah saya nggak megang passwordnya itu kemarin sama yang kader yang lama gitu istilahnya. Yaitu harus di reset lagi passwordnya itu memerlukan proses yang lebih panjang Bapak Ibu. Jadi diganti mungkin yang secara default yang mungkin semua orang bisa buka tapi hanya untuk provinsi itu aja gitu. Jadi jangan sampai tersebar luas password tersebut. Nah, kita coba login dulu sebentar. Agak lemot internetnya ya. Bentar, Bapak Ibu.
Oke, eh, ini sudah bisa login ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin tampilannya juga akan berbeda karena kebetulan saya juga menggunakan akun nasional. Jadi yang data yang memang visualisasi itu dibuat untuk nasional, itu value-nya tidak akan muncul di akun Bapak Ibu kecuali di situ ada menu filter ya, ada add filter. Di situ ada organization unit, itu bisa dipilih aja apa namanya organization unitnya sesuai dengan Bapak Ibu mau menampilkan provinsinya, kabupaten kotanya gitu. Ini kayak contoh saya Indonesia, misalkan mau melihat Aceh nih, kan pasti tampilannya Aceh saja. Kalau kita breakdown ke bawah, itu ada kabupaten kotanya. Nah itu untuk contoh memfilter, misalkan kita mau ngelihat yang Aceh doang, itu bisa tinggal diklik aja. Atau enggak mau kabupaten kotanya bawah juga bisa diklik aja. Kalau sudah dipilih itu tinggal diklik confirm, itu nanti biasanya akan muncul datanya karena sudah sesuai dengan organization unit tersebut. Tapi kalau misalkan memang belum ada datanya itu biasanya memang dari kaminya data tersebut belum dikasih atau belum di breakdown sampai level paling rendah provinsi. Biasanya memang banyak unit juga nanti mungkin di hari terakhir ada sedikit paparan lagi terkait data-data yang ada di aplikasi ASDK itu sumbernya dari mana, sumber agregasinya levelnya sampai level terendahnya apa, periodenya, ada yang bulanan dan tahunannya. Nanti ada beberapa indikator sebagai guideline juga untuk kalau kita nanti mau coba-coba kita mau nampilin data apa sih gitu. Itu nanti mungkin di sesi besok hari terakhir itu ada beberapa contoh lah data-data. Terutama kebetulan juga ada iSphere atau SDA DLI 1 proyek itu ada sekitar 50 indikator, itu bisa dijadikan contoh atau guideline juga Bapak Ibu. Nah, ini untuk contoh saja, ini ada search kunjungan pasien rawat jalan. Ini ceritanya mau melihat tren juga dari tahun ke tahun dari 2019 sampai 2021. Di sini bisa terlihat ya grafiknya itu dari bawah naik ke atas lalu langsung turun gitu. Jadi ini contoh dari line chart, lalu di bawah ada pivot table Bapak Ibu. Nah pivot table itu biasanya kebetulan kalau di kami itu lebih digunakan pivot table untuk melihat keterisian datanya. Jadi sebelum melakukan visualisasi itu biasanya kita cek dulu di pivot table datanya yang kosong yang mana aja. Karena kan kalau angka begini lebih kelihatan ya. Yang kosong tuh kayak contoh 2021 itu banyak yang kosong. Jadi bisa tahu oh kita bisa melakukan visualisasi untuk tahun 2019 aja atau 2020 gitu. Jadi kita bisa lebih ngeseleksi lagi data-datanya gitu. Oke, kita coba ambil contoh lain Bapak Ibu ya. Ini kan contoh salah satu contohnya. Nah, yang ini. Nah, kebetulan kemarin sudah sempat mungkin untuk yang Bangka Belitung sudah masih ingat nggak ya kalau kita pernah membuat visualisasi seperti ini. Ini contoh dari berbagai macam jenis visualisasi yang ada di S3 seperti ini single value. Kalau misalkan kita mau ngelihat angka harian itu biasanya bisa di sini. Ini misal dia bakal update setiap hari atau per 2 hari sekali dia akan angkanya akan nambah terus kayak ini ada jumlah positif COVID-19 tahun 2021. Ini kan sebagai contoh. Jadi diambil yang 2021. Misalkan contohnya itu untuk tahun berjalan. Misalkan kita jalannya harian. Ini per hari ini akan nambah angkanya gitu. Kalau menggunakan API dari data tersebut. Tapi kalau menggunakan Excel biasanya datanya sudah statis aja. Dia harus diupdate manual lagi menggunakan Excel gitu. Nah, ini ada contoh lagi. SPM, sasaran ibu hamil dan melahirkan. Di sini ada target, lalu ada minimal juga. Ini ada target line, lalu ada baseline, lalu ini ada trend line-nya. Bisa contoh dari 2020, 2021, 2022 tuh trend line-nya tuh menurun gitu loh grafiknya. Jadi ini tampilan untuk menambah informasi tambahan Bapak Ibu. Jadi kita bisa lebih mengcustomize. Ini sebagai contoh. Kita jadi gini, masing-masing dari visualisasi ini kita harus buat satu persatu Bapak Ibu. Pivot table-nya sendiri, data visualizer-nya sendiri, single value-nya sendiri. Karena itu tidak bisa apa namanya tidak bisa jadi satu kesatuan, itu hanya di dashboard saja. Jadi kita sudah buat SPM chart, sudah buat isem pivot table dulu di dalam data visualizer yang ada di sini.
baru nanti kita bisa gabungkan semua di dalam create dashboard. Nah itu kita tinggal ketik aja dashboard-dashboardnya, misalkan contoh ya ini ya. Nah ini dashboard yang ada datanya, misalkan. Nah ini contoh, jadi kita harus tambah-tambahin sendiri manual satu persatu. Kita mau nampilin dashboard misalkan hanya SPM saja, jadi semua datanya berhubungan dengan SPM gitu, kita bisa atur-atur di sini. Jadi lebih fleksibel tampilannya gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan mau menampilkan semua jenis penyakit pun juga bisa di sini. Jadi tergantung narasi atau tergantung apa sih yang mau kita tampilkan Bapak Ibu gitu. Lalu ada sedikit yang tadi kita coba open visualizer app. Nah, ini worksheet-nya, ini tampilan yang sudah dibuat sebelumnya. Nih, saya mau contohkan layout yang tadi Bapak Ibu. Jadi si data ini tuh kita bisa pindah-pindahin. Bisa kita drag and drop, kita mau posisikannya di mana, misalkan kita pindah-pindahin kayak gini. Kita coba-coba dulu tampilannya bakal kayak gimana. Nah, itu jadi kayak gini tampilannya. Jadi kita harus lebih sering berkreasi, kira-kira tampilan yang paling bagus yang bisa disajikan kayak gimana sih. Jadi kalau misalkan kita sudah ubah-ubah kayak gini, dia tidak akan langsung berubah tapi harus diupdate dulu baru tampilannya mau berubah gitu Bapak Ibu. Lalu di sini ada option juga, option di sini ditampilin kayak tadi nih cumulative value, line, target line, baseline. Lalu di sini juga ada legend. Legend itu biasanya kalau misalkan data tersebut punya color palette sendiri warna-warnanya. Jadi ini kan biasanya di hijau, kita misalkan untuk data ini kita maunya merah, nah kita harus punya kode warna sendiri gitu Bapak Ibu. Lalu ada access itu kayak contoh vertical Y atau horizontal X itu kayak contoh di sini. Nah ini kita bisa tambahin nih. Kalau misalkan secara default itu kayak tulisan jumlah di sini tuh tidak akan muncul Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu ini apa sih jumlah atau apa gitu. Misalkan di bawah tahun tuh 2021 tahun gitu. Jadi ini tadinya tuh hanya angka 20 40 sama tahun apa 2020 2021. Jadi kita memberikan informasi tambahan di dalam visualisasi tersebut gitu. Jadi sesuai dengan kemauan atasan juga kadang suka request mau ditampilin gini-gini. Jadi itu bisa dilakukan customizasi gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk sedikit pengenalan bagi yang belum pernah terpapar dan merefresh juga bagi yang sudah pernah dipaparkan sebelumnya gitu Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.